warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Moragister sekalian dan mungkin teman-teman dari luar Moragister. Jadi malam ini yang tadi ada yang bilang ini malam mingguan ya gitu ya. Jadi yang di Zoom ini katanya semuanya pada jomblo gitu ya. Bukan berarti begitu ya. Mungkin karena memang keharusan gitu. Misal kita harus join mendengar gitu ya. Jadi bukan berarti jomblo ya Mas Suhel ya. Oke, mungkin langsung aja. Malam ini kita akan membahas hal-hal yang menurut saya sederhana, enggak rumit-rumit sekali. Tema kita pada hari ini yaitu pesantren bisa apa? Eksistensi pesantren di era modern. Untuk pemateri kita pada malam hari ini ada 2 orang. Yang pertama itu ada Mas Agus Khairul Faiz. Beliau merupakan Moragister dari UIN Wali Songo dari ilmu falak. Dan ada juga Mas Muhammad Lutfi. Beliau juga merupakan mahasiswa S2 ilmu falak di UIN Wali Songo. Mungkin bisa langsung aja, siapa duluan yang mau presentasi, Mas? Saya dulu. Oke, nanti teman-teman sekalian setelah pematerinya mempresentasikan satu persatu baru kita diskusi. Yang mau tanya silakan, yang mau mendiskusi silakan. Oke, dipersilakan Mas. Ya, apa ya si marah-marah ini? Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Moderator, Mbak Wanti Nur Jadidah. Pada malam minggu kali ini kita akan mempresentasikan materi kita yang berjudul tentang pesantren bisa apa, eksistensi pesantren di era modern. Sebelum kita lanjut, kita alangkah baiknya kita berkenalan apa itu pesantren. Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang dimana yang ada di dalamnya itu terdiri dari beberapa unsur, dari mulai pengasuh, kemudian santri, dan juga para alumni. Dan kemudian pesantren yang kita ketahui, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dengan mencapai sekitar kurang lebih 39.000 pesantren di Indonesia. Jumlah itu begitu sangat banyak, begitu masif, dan tentu memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Dan keberadaan pesantren dalam segala aspek kehidupan dan perjalanannya mempunyai nilai yang sangat penting dalam membina umat untuk dapat memiliki kualitas ilmu dan amal agar dapat disinergikan secara maksimal. Pendidikan di pesantren tidak hanya terbatas pada transfer keilmuan dari pengasuh kepada santrinya saja, namun juga melainkan pada aspek pembentukan kepribadian atau karakter building. Jadi sering kita tahu bahwa di pesantren walaupun dengan keterbatasan fasilitas yang ada, seperti kalau pesantren-pesantren salaf yang saya pernah temui ikut pasaran di suatu pesantren, itu ketika kita ngaji itu kita bahkan tidak mendengar apa yang disampaikan oleh kiai, tapi kita melihat dari tingkah lakunya kiai itu, dalam artian bukan hanya transfer keilmuan atau transfer knowledge yang kita dapatkan, namun juga transfer karakter building yang ditanamkan pada seorang kiai tersebut. Kemudian rangkaian kegiatan pesantren secara mendetail dan tuntas dibuktikan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di mana banyak alumni-alumni pesantren yang merupakan cendekiawan, politikus, serta ilmuwan yang memasuki berbagai kancah percaturan di segala lini kehidupan di Indonesia. Oleh karenanya, itu merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia. Saat ini pemerintah juga semakin mendukung atau support dalam hal lembaga pendidikan pesantren, dibuktikan dengan adanya
dibuktikan dengan adanya undang-undang pesantren yang dalam hal ini untuk membantu pesantren dalam fungsinya di 3 hal, yaitu sebagai pesantren sebagai lembaga pendidikan, kemudian pesantren sebagai lembaga dakwah, dan ketiga yaitu pesantren sebagai lembaga pemberdayaan. Untuk sebagai lembaga pendidikan, kita tahu bahwa fungsi utama pesantren itu memang fungsi pendidikan, yaitu membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman di era milenial ini. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sebagai lembaga dakwah, di mana pesantren dituntut untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, nuansa Islam yang moderat, tanpa kekerasan, tanpa tanpa adanya fanatisme yang terlalu berlebihan. Jadi pesantren yang bernuansa moderat. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai lembaga pemberdayaan. Dalam artian pesantren dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bagus, yang kualitasnya tinggi, maka diperlukan pelatihan yang tidak hanya di bidang pendidikan atau ngaji-ngaji saja, tapi juga ada soft skill yang harus ditanamkan kepada santri-santri di suatu pondok pesantren tersebut. Oleh karenanya, untuk fokus kepada pemberdayaan, maka pesantren harus mandiri, dalam artian juga harus mempunyai penghasilan, atau supaya tidak bergantung dengan dana-dana yang lain, umpamanya dana dari wali santri atau dana dari yang lainnya. Kemudian pesantren sebagai wirausaha sosial. Dalam quotes Selos, social entrepreneurship has been proven as a way to help to government to overcome commercial problems such as poverty, disease, and death, and the poor quality of life access the human incapabilities. Jadi kurang lebih social entrepreneurship atau wira sosial ini adalah suatu jalan untuk membantu membuktikan bahwa social entrepreneurship ini membantu pemerintah dalam hal untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, kemudian mencegah kemiskinan dan mencegah kematian. Jadi artinya pesantren harus berperan di pemberdayaan ini. Dan prinsip dari pemberdayaan itu harus dimulai dengan keinginan untuk membantu atau menolong. Dan perbedaan dengan konvensional entrepreneurship dan social entrepreneurship itu ada dua. Yang pertama, kalau perusahaan konvensional itu fokusnya di profit atau keuntungan. Namun untuk pesantren atau bahasanya itu wirausaha sosial, itu fokus kepada impact atau dampak yang ditimbulkan dari adanya pesantren tersebut. Jadi untuk menciptakan dampak itu, maka harus social entrepreneurship ini harus terus berjalan. Oleh karenanya dibutuhkan kemandirian dalam lembaga tersebut, yaitu berupa keuangan harus mandiri. Kemudian tadi ada 3 aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu dari segi orang-orang yang di sekitarnya harus terdampak, kemudian harus mempunyai sumber pendanaan supaya profit, sehingga pesantren itu sustainable atau berlanjut dan tidak berhenti dalam beberapa tahun, tapi harus berlanjut sampai selama-lamanya. Kemudian juga harus berdampak di lingkungan. Kemudian hal ini sesuai dengan kita bisa belajar dari embrio didirikannya Nahdlatul Ulama, yang dimana salah satu pendirinya yaitu Kiai Haji Wahab Hashbullah. Beliau mempunyai pemikiran bahwa untuk mendirikan suatu organisasi maka dibutuhkan 3 aspek.
yaitu yang pertama yaitu aspek dari nasionalisme yang terwujud dalam hal Nahdlatul Wathon, kemudian aspek ekonomi yang terwujud dalam Nahdlatul Tujar, kemudian yang ketiga yang terwujud dalam kemudian yang ketiga dari hal aspek intelektualitas yang terwujud dalam taswirul afkar atau kristalisasi pemikiran. Jadi kemandirian ekonomi ini sudah dicetuskan oleh Mbah Wahab Hasyimullah melalui pemikiran beliau dalam tercetusnya Nahdlatul Ulama. Kemudian Nahdlatul Tujar, kita fokus ke Nahdlatul Tujar atau kebangkitan para pedagang. Nahdlatul Tujar merupakan badan ekonomi yang menjadi embrio Nahdlatul Ulama yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi warga kecil, terutama umat Muslim yang saat itu hidup di masa penjajahan Belanda. Dengan membuat serikat dagang, para pendirinya yang sebagian besar adalah ulama berharap dapat membuat lembaga pendidikan sendiri yang berbeda dengan buatan Belanda. Nahdlatul Tujar berdiri pada 1918 yang merupakan salah satu embrio pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi kemandirian ekonomi di era tahun 1918 itu sudah ada melalui framework yang dicetuskan oleh Mbah Wahab Hasyimullah. Kemudian di era sekarang Nahdlatul Tujar itu telah menyebar ke seluruh penjuru PCNU, dalam hal ini kan Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia. Sebagai contoh kita mengambil di PCNU Magelang. Di PCNU Magelang ini tidak hanya NU yang sebagai pesantren besar, istilahnya pesantren besar, itu sudah mempunyai kemandirian ekonomi. Kalau di PCNU Magelang itu ada beberapa unit usaha yang menyokong kegiatan-kegiatan yang ada di Nahdlatul Ulama, yaitu ada Bank BNU Syariah yang ini omsetnya itu miliaran, kemudian NU Mart ini rencana di PCNU Kabupaten Magelang itu ada di seluruh kecamatan. Kemudian NU Mart apotek, kemudian air minum, kemudian bus NU Go. Nah, ini sudah melayani wisata-wisata ziarah dan transportasi ekonomi. Ini suatu contoh kemandirian ekonomi di Nahdlatul Ulama melalui framework Nahdlatul Tujar yang dilakukan oleh Mbah Wahab Hasyimullah. Kemudian ini sebagai pesantrennya, kalau NU itu ibarat ibu, kemudian pesantren itu anaknya, karena memang dalam Mbah Hasyim Asy'ari dalam mendirikan NU itu salah satu latar belakangnya untuk mengumpulkan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Maka tercetuslah Nahdlatul Ulama itu. Dan pesantren Sunan Derajat sebagai wajah pesantren masa kini. Kita tahu pondok pesantren Sunan Derajat itu memiliki banyak sekali usaha-usaha yang menopang kemandirian dalam pesantrennya. Bahkan kalau seumpama santrinya itu tidak bayar, itu pesantren masih bisa sustainable atau berlanjut. Atau kita bisa contoh pesantren saya di Songo Semarang, itu ada soft skill yang bisa menopang keberlanjutan dari ngaji keterampilan. Nah, ada istilahnya ngaji keterampilan. Ngaji keterampilan itu untuk menunjang soft skill dari santri. Kemudian dulu itu soft skill atau ngaji keterampilan itu tidak anggarannya itu dari santren sendiri. Jadi ditopang dari iuran syariah. Kemudian karena untuk keberlanjutan itu sangat tidak efektif, maka santri dituntut untuk memproduksi suatu karya yang bisa mempunyai nilai ekonomis. Sehingga ketika ada keterampilan itu harus mengeluarkan output. Outputnya itu bisa berupa sesuai dengan keterampilan masing-masing. Ada keterampilan menyablon, manik-manik dan sebagainya. Dan itu dijual ke luar. Bisa melalui minimarket, alumni, atau bisa melalui online shop, Shopee dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa belajar dari Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu
mempunyai amal usaha, di mana amal usahanya itu melampaui Nahdlatul Ulama. Ini seperti contoh perguruan tinggi ada 171, kemudian rumah sakit, panti asuhan, SMA, MTS, SD dan sebagainya. Nah, kemudian tantangan pesantren yang akan disampaikan oleh Mas Agus Faiz. Oke, terima kasih atas waktunya. Tantangan pesantren yang pertama itu pendanaan, yang kedua pengembangan dan manajemen pengelolaan, 3 legalitas, 4 informasi dan publikasi, 5 politik, dan 6 pencitraan. Untuk pendanaan itu kebanyakan rata-rata pesantren saat ini itu pendanaannya yang pertama itu dari pengasuh, yang kedua itu dari wali santri, yang ketiga itu dari pemerintah. Untuk yang itu pendanaan. Kalau untuk pengembangan dan manajemen pengelolaan itu dari dulu sejak zaman Mbah Hasyim itu juga sudah mulai pengembangan dan manajemen pengelolaan, seperti ada kepala pondok, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Itu adalah contoh untuk pengembangan manajemen atau pengelolaan. Walaupun rata-rata ya, kalau di desa-desa itu banyak pondok yang manajemennya ya gitu-gitu aja, belum kemasukan oleh teknologi atau belum kemasukan manajemen era modern seperti ini. Untuk legalitas ini sangat penting karena legalitas itu di Kemenak itu yang penting NU gitu. Legalitas itu tidak hanya di pesantren, di pejabat-pejabat itu kadang pertanyaannya itu lucu. Mau nggak kamu menjabat seperti ini? Terus ditanya persoalannya apa? Yang penting NU ya. Itulah pentingnya NU. Karena kalau NU-nya kuat, insya Allah Indonesia dan pesantren itu juga kuat. Nah, ini legalitas juga penting. Dan di format ijab pesantren itu ada pertanyaan, ini alirannya apa? NU atau Muhammadiyah atau yang lainnya itu. Yang nomor 4 itu informasi dan publikasi. Nah, informasi dan publikasi ini adalah ketika ada kegiatan atau kegiatan santri, kegiatan pondok, kayak pengajian atau ngaji kegiatan anak-anak, ini perlu dipublikasi untuk dipublikasikan keluar, diniati untuk dakwah lewat sosmed. Yang kelima ini politik. Ya, walaupun untuk saat ini banyak ya, rata-rata hampir 80% atau berapa persen itu, kalau untuk pengalaman saya pribadi, kebanyakan itu pengasuh itu berpolitik. Tapi juga ada beberapa pengasuh itu yang tidak mau politik. Contoh seperti di lingkungan pondok saya yang di Grobogan, itu ada satu desa itu ada 6 pesantren, itu ada satu pesantren yang tidak mau ikut politik, tapi tetap dia memilih yang dia suka, tapi dia tidak mau untuk jadi tim sukses atau disuanin aja, disuanin oleh caleg atau apa, nggak mau. Tapi tetap dia kalau memilih ya memilih untuk contoh masyarakat bahwa memilih pemimpin itu wajib hukumnya. Dan nomor 6 yang terakhir itu pencitraan. Ya, ini harus butuh penting ini. Di lokalisasi aja itu ada pencitraan, ada publikasi. Masa di pesantren tidak kan ya kayak wagu, kurang ekstensif itu. Iya. Harusnya pesantren itu menguasai sosmed agar konten-konten yang Islam itu bergeliat di sosmed. Karena banyak konten-konten yang tidak Islami itu banyak. Kita harus bisa menandingi atau menyaingi konten-konten yang tidak Islami. Dan
Itu sekian dari kami. Kita lanjutkan diskusi. Monggo, Mbak moderator, Mbak Wanti Nurjedah, saya kembalikan ke panjenengan. Oke, terima kasih. Ini kebetulan ada pertanyaan ini dari kolom chat. Ya, kolom chat. Mas Muhammad Ainun izin bertanya, Bang. Pesantren dulu memang berjaya. Kenapa sekarang pesantren hanya untuk eksploitasi politik, baik dari tingkat daerah sampai tingkat nasional? Jadi untuk konteks ini pesantren bisa apa, Bang? Monggo silakan dijawab. Apa yang mau menjawab? Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bang siapa ini? Nah, Mas Bang Ainun. Muhammad Ainun ya. Dari anak dari teman UNJ ya. Iya benar, Mas. Kenapa sekarang masalahnya untuk eksploitasi politik? Bukan. Gini, itu bahasanya bukan eksploitasi. Kan gini, seandainya pesantren tidak berpolitik, kiai tidak berpolitik, itu yang dikhawatirkan nanti kita punya sejarah, kita bisa mengambil sejarah itu di Thailand. Di Thailand itu dulu banyak Islamnya. Thailand sama Indonesia itu lebih duluan di Thailand. Tapi kenapa Thailand sekarang menjadi negara Buddha non-Islam? Itu karena kiainya itu sangat zuhud wirai dan dia tidak mau berpolitik. Akhirnya yang mendekati pejabat-pejabat pemerintah itu orang-orang Hindu Buddha, orang-orang yang non-Islam. Maka negara itu menjadi agama non-Islam. Sampai sekarang mayoritas di Thailand itu non-Islam, yang Islamnya cuma hanya sedikit ya. Pentingnya kiai atau ulama itu berpolitik yaitu untuk mengawal keberlangsungan agama. Ya walaupun agama ini walaupun tidak dikawal ya tetap berjalan lah, karena agama ini agamanya pangeran, ya nanti yang ngurus pangeran. Tapi kan konteksnya bukan di itu. Kita mengawal agama itu pertanda bahwa kita cinta agama, kita tunduk pada pangeran gitu. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Atau ada yang didiskusikan lagi? Silahkan. Ada di kolom chat lagi, Mas. Mungkin Mas Ainun kalau bisa on mic ya nggak apa-apa on mic. Tapi ini saya bacakan dulu yang di kolom chat. Bukan bukan Bang, eksploitasi di sini maksudnya kenapa pesantren hanya menjadi gerbong di politik. Kalau tidak dipakai dibuang dan dilupakan gitu. Oh ya. Oke, terima kasih. Ya, ini juga mungkin ini pengalaman pribadi di pesantrennya dulu ya. Enggak, saya Mas Ainunnya yang tahu. Enggak apa-apa. Ini juga pengalamanku pribadi di pesantren. Dulu waktu aku masih SMP SMA itu kan belum tahu tentang dunia luar ya, waktu usia-usia seperti itu. Hanya tahunya ngaji, sekolah, tidur, ngopi gitu aja waktu SMP SMA gitu. Ini bukan eksploitasi di sini, maksudnya kenapa sana hanya menjadi gerbong di politik kalau sudah terpakai, dibuang dan dilupakan. Gini, di pemerintah, aku bukannya mendukung pejabatnya ya, bukan. Itu karena gini, Mbak. Gini, ketika caleg itu mencalonkan diri ya, DPRD, kabupaten, provinsi, RI, dan lain-lain, itu soan ke pengasuh, soan ke pemilik pondok, itu meminta doa restu ya. Dan kita terus pengasuhnya itu mau mendukung, oke, didukung, terus dilupakan. Itu menurut aku pribadi itu kesalahan, bukan kesalahan sih. Nah, menurut aku hampir mendekati kesalahan, karena Pak Yainya itu hanya mendukung saja dan dia tidak mau mengawal sampai akhir, hanya mendukung saja. Nah, tugasnya kiai ulama itu ikut berpolitik yaitu dia mengawal, dia nyalon,
sampai dia jadi, sampai dia pensiun atau bagaimana sudah paripurna sampai dia nggak nyalon ya. Tugasnya itu mengawal itu bagaimana pejabat itu nanti membuat kebijakan, peraturan di pemerintah ya. Itu harus dikawal, tidak hanya mendukung saja. Gitu. Yang ditanyakan ini kenapa harus tinggal rata-rata yang seperti itu hanya mendukung saja, tidak mengawal. Setelah dia jadi, setelah pejabatnya calegnya ini jadi, dia hanya diam, tidak mengawal, tidak menanyakan, Bapak bagaimana kamu sudah jadi DPR, kamu membuat kebijakan bagaimana, kamu membuat peraturan bagaimana, aspirasi Bapak disampaikan di mana aja. Mungkin tidak ditanyakan seperti itu. Seandainya itu ditanyakan oleh DPR-nya, pasti DPR-nya juga memikirkan dan mementingkan untuk dunia pesantren. Gitu. Mas, ada lagi Mas di kolom chat. Ya. Nah, mungkin teman bisa on mic aja. Jadi mungkin ngobrolnya lebih enak gitu ya. Saya mau menanggapi yang tadi sedikit Mas, yang selain di kolom chat ya. Kan tadi memang saya bisa menyimpulkan bahwa ya pesantren ya nggak apa-apa berpolitik. Tapi pertanyaan saya, apakah ada batasan dari pesantren itu sendiri terhadap politik itu gitu? Menurut Mas gitu ya. Menurut Mas Gibran gimana? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, harus ada batasannya. Dalam arti pejabat caleg itu harus ngikut saran dari pengasuh, bukan pengasuhnya yang mengikuti saran dari pejabatnya. Contoh kecil, pejabat ingin membuat kebijakan yang nanti berefek kurang baik untuk negeri ini, untuk masyarakat lah, untuk masyarakat. Contoh ini di DPRD ya, dia membuat kebijakan yang akan membuat efek, walaupun efeknya ini nanti berkepanjangan, peraturannya sekarang, tapi kok efeknya bisa 5 tahun yang akan datang ya. Ini pengasuh harus berani memberikan saran, Bapak jangan begitu, nanti ini efeknya begini ya. Batasan seperti itu. Terus ketika pejabat ini menyuruh Pak Yai kamu begini. Nah, itu yang kurang sopan. Pak Yai harus tahu diri. Saya Kiai yang punya ilmu. Maka saya harus dihormatin. Pejabat itu harus hormat ke saya. Seperti kayak contoh kayak ulama-ulama kayak Gus Baha, itu kan dia nggak mau diatur sama pejabat. Kan gitu ya. Batas-batasnya seperti itu ya. Ada 1 titik 2 titik yang harus dibatasin. Gitu. Bagaimana tanggapannya? Monggo silahkan. Oke Mas, siap. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Izin bertanya boleh? Ya boleh. Catat sih. Tak lali sih. Nah, saya ingin bertanya gini. Kan ya sempat viral ada kasus Al Zaitun kayak gitu ya. Yeah. Nah, ini entah dia itu pura-pura jadi pesantren ataukah benar memang pesantren kayak gitu. Nah, yang saya tanyakan itu adalah bagaimana untuk mengantisipasi yang pura-pura jadi pesantren kayak gitu. Atau misalnya kan sekarang ya saya belum tahu persis gitu ya, tapi baru ada indikasi. Misalkan oke, kita sebut merek A misalnya gitu ya, atau yang lebih familiar itu Wahabi kayak gitu ya. Dia pura-pura jadi bikin pesantren di Indonesia kayak gitu, bikin pesantren di Indonesia. Terus lama kelamaan dia masukin doktrinnya. Itu bagaimana Mas mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dari Mas siapa ya? Dari teman kampus mana? Iya. Alumni UIN Wali Songo. Oh, alumni UIN Wali Songo. Sekarang di mana? Kampus di mana sekarang? Di UNJ. Oh, di UNJ. Ini Mas. Sekarang di UNJ.
Ya, di sini aku juga punya teman pimpinan Al-Zaitun ini. Asli sana temanku. Asli tangganya Al-Zaitun ini Lah adalah aku di Jawa Barat kok. Jawab. Oh, oke ya, terima kasih. Nah, untuk menanggulangi yang kejadian seperti itu ya tugasnya Kemenak itu harusnya ya pentingnya ini legalitas, terus pentingnya ini legalitas ini harus Kemenak itu harus benar-benar mengecek kan di pembuatan IJOM itu ada verifikasi dari kabupaten. Ya. Kalau dari kabupaten itu bisa jadi itu hanya teman. Oke, kamu alirannya gini, tapi keterangannya saya buat NU. Tapi ternyata di dalam pesantren itu berbuat yang tidak. Nah, untuk saat ini kalau boleh saran ya ini tugasnya Kemenak sih Mas, tugasnya pemerintah untuk mengidentifikasi bahwa pesantren ini benar-benar layak. Ya, ini maksudnya di legalitas dan di politik. Banyak Mas, tidak hanya dia itu Mas. Di daerah saya yang itu banyak pesantren itu hanya membuat legalitasnya aja, legalitasnya oke lah, formalitasnya oke seperti EMIS, data santri, terus IJOB, Menkumham, NPWP, NIB itu punya semua Mas, karena kalau sekedar kertas surat itu bisa diurus relasi banyak atau teman banyak bisa diurus gampang itu mudah. Itu ngaji nggak bisa, santri juga nggak ada, tapi di formalitasnya itu, di legalitasnya itu komplit semua. Ya. Saya selidikin, saya sharing ke teman-teman wilayah sekitar itu, kenapa si A sana itu begini ya Pak? Gitu. Mereka jawabnya simpel Mas, karena mereka hanya mencari bantuan. Nah, itu juga termasuk masalah Mas ya, walaupun itu masanya hanya sekedar mencari bantuan, yang fatal kan yang seperti kemarin nih di Al-Zaitun, terus ada Sodom atau apa itu kan yang paling fatal ya. Kalau yang tadi aku ceritakan itu kan ya masalah problem, tapi kan hanya sekedar enggak se-ekstrim di Al-Zaitun itu. Itu tugasnya Kemenak Mas, itu saran dari saya sih, bagaimana Kemenak dan Menko Polhukam itu tugasnya itu. Monggo. Bagaimana Mas tanggapannya? Silahkan. Gimana Mas Ujang? Gimana Mas Ujang? Lah kalau Masnya sendiri yang jadi Kemenak gimana itu? Ya. Weh, Agus for Kemenak. Gini, kemarin aku ngobrol sama Komisi 8. Ngeri. Ngobrol sama anggota DPR RI Komisi 8. Aku tanya, Bu, kan DPR-nya perempuan ya. Bu, itu kasus di Al-Zaitun itu bagaimana? Wah, saya kurang tahu Mas. Jawabannya gitu. Itu ada DPR RI di Komisi 8 membawahi Kemenak. Kenapa nggak tahu Bu? Karena saya fokus dengan dapil saya sendiri. Dan yang di Al-Zaitun itu satu, di balik layarnya juga kuat. Kalau hanya Kemenak saja, nyatanya Gusman juga diam. Harusnya kan Gusman itu, ini bukan menjelek-jelekan ya, bukan ya Mas. Ini maksudnya kita mana ya? Itu juga diam gitu loh. Enggak. Terus Menko Polhukam juga itu karena itu urusan orang-orang besar itu Mas. Saya juga nggak tahu bagaimana cara mengatasi yang seperti itu. Itu ibarat anak kecil melawan raksasa. Itu kalau saya sih, itu anak kecilnya saya. Ya nanti itu kalau orang besar ya lawannya orang besar. Monggo kalau Mas yang jadi Kemenak itu bagaimana Mas? Kalau saya jadi Kemenak, saya kayaknya udah mundur duluan sebelum jadi.
Berat. Sulit, Mas. Mas mau nanya dong. Mas Ya, Ujang boleh. beres. Mau nanya konsep nasionalisme dan agama, bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara yang konsep nasionalisme dan agama itu yang sudah final, yang sudah beres. Makanya tidak terjadi konflik sektoral keagamaan. Tidak hanya seperti orang-orang yang ada di Timur Tengah yang sekarang lagi memperjuangkan hak-hak agamanya yang berbentrokan dengan nasionalisme. Jadi yang saya mau tanyakan tadi kan, contoh kasus Al-Zaitun, di saat Al-Zaitun memiliki kasus hal seperti itu, bahkan Kemenag sendiri yang tadi Mas Agus katakan tidak berpengaruh apa-apa. Kalau seandainya Kemenag memiliki pengaruh, pasti ada kasus perdatanya masuk. Tapi semua kasus-kasus yang melibatkan pondok pesantren itu semua masuk ke pidana, baru bisa ditindaklanjuti. Jadi akhirnya apa yang dikatakan Kemenag, kita tidak bisa mengikuti atau campur tangan turun andil untuk mengurus pesantren. Kemenag Jawa Barat sekalipun berbicara seperti itu. Jadi sejauh mana Kemenag bisa campur tangan untuk mengurusi pesantren kalau seandainya terjadi masalah-masalah yang notabene-nya itu adalah masalah penyimpangan agama. Bahkan kita sendiri sudah mengetahui banyak yang mengkafirkan, presiden dikafirkan, atau yang tadi sebutkan inisial W kan gitu. Itu kan kalau menurut Kemenag, panduan Kemenag itu kan sudah menyalahi aturan keagamaan. Tapi Kemenag sendiri bingung untuk apa? Untuk masuk ke dalam hal itu. Terima kasih. Yang intinya besarnya konsep nasionalisme dan agama itu sudah final, seperti apa sih konsepnya? Kalau sudah final ya nggak perlu dipertanyakan lagi, Thomas, kan sudah final. Ya, tapi dalam hal prakteknya itu seolah-olah agama tidak boleh ada yang campur tangan terhadap agama, termasuk pemerintah sekalipun. Mas Tepi, pertanyaannya Bu. Mungkin Mas Lutfi bantu menjawab. Mana Mas Lutfinya atau Juga kurang paham terkait pertanyaan. Intinya gimana, Mas? Coba dilay lagi, Mas. Ya, intinya apakah negara sudah bisa sejauh mana Kemenag selaku pemerintahan bisa campur tangan dalam hal kepesantrenan, contoh dalam kasus-kasus yang sudah saya tadi sebutkan. Jadi mungkin tadi ya terkait apa namanya, kalau seumpama Kemenag itu kan lebih ke legalitas. Jadi Kemenag bisa ikut andil dalam hal sertifikasi atau perizinan legalitas suatu pesantren tersebut. Ya mungkin sesuai tadi yang diterangkan oleh Mas Faiz bahwa Kemenag harus mempunyai kriteria. Ini apa namanya, unek-unek dari saya, harus mempunyai kriteria bahwa unsur-unsur pesantren dari mulai pengasuhnya, kemudian sistem pembelajarannya, kemudian ustadz-ustadznya atau guru-gurunya itu harus NKRI, harus mempunyai nasionalisme. Mungkin sejauh itu yang bisa dilakukan oleh Kemenag, karena kalau Kemenag terlalu ikut andil dalam hal terlalu dalam di kebijakan pesantren, maka itu kayaknya kurang tepat, karena pesantren bisa merasa terlalu dikekang oleh Kemenag. Dan kita yang bisa kita lakukan sebagai orang yang mau nyantri di suatu pesantren tersebut, tentu kita harus mengetahui track record pesantren tersebut, atau antisipasi dari kita harus mengetahui track record dari pesantren tersebut, afiliasi pesantren itu apa, kemudian
sanad keilmuan dari pengasuhnya itu bagaimana, kemudian alumni-alumni itu bagaimana, itu bisa terlihat di situ, Mas. Kalau semama Kemenak terlalu mengekang, kayaknya kurang tepat. Hanya sebatas sertifikasinya saja. Menurut saya begitu. Oke, terima kasih. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Apakah pondok wajib hukumnya berkolaborasi dengan Umaro dengan niat mengembangkan pondoknya? Nih, coba di pertanyaan kita nih. Mungkin bisa dijawab. Umaro itu kayak saya tahu juga soalnya. Apakah pondok wajib hukumnya berfungsi dengan Umaro dengan niat mengembangkan pondoknya? Anu sing dalile piye? Cici. Ora makar Umaro, dekat dulu. Hukumnya bukan wajib sih. Kalau menurut aku pribadi bukan wajib. Tapi seperti dianjurkan. Kalau wajib itu kan kalau tidak melakukan itu akan tidak bisa berkembang atau akan jatuh atau bagaimana ya. Sangat dianjurkan Umaro itu berkolaborasi dengan Umaro. Kalau bahasa pantesnya itu Umaro lah yang berkolaborasi dengan ulama. Kayak ada seperti guyonan ini contoh ya, ini contohnya buat guyonan aja. Kenapa ulama sering dekat dengan Umaro? Sering dekat maksudnya untuk meminta bantuan atau apalah. Dijawab oleh ulama itu ya karena ulama itu tahu kegunaannya uang buat bangun dan lain-lain lah untuk pengembangan pendidikan. Tapi kenapa Umaro tidak mau mendekati ulama? Karena pemimpinnya itu tidak tahu apa pentingnya gunanya ilmu itu. Ya, jawabannya seperti itu. Kalau kiai mendekati pemimpin itu karena tahu kegunaannya uang, tapi kalau pemimpin tidak mau mendekati kiai karena pemimpin itu tidak tahu kegunaannya ilmu. Ya, bukan wajib menurut saya. Ya dianjurkan lah. Monggo, bagaimana pendapatnya, anggapannya? Ya. Kan mungkin dari Mas Aniknya. Apakah itu berguna dari konteks dari Mas Agus Faiz yang disebutkan tadi? Itu menurut saya itu hanya berguna untuk pondok pesantren yang besar. Coba kita lihat dari beberapa pondok yang istilahnya itu minoritas, pondok yang kecil. Nah, itu bagaimana? Apakah konsep itu masih bisa dipakai atau kembali ke ulama sama ataupun sebaliknya? Itu bagaimana? Kalau pondok minoritas itu biasanya yang memperhatikan itu partai-partai nasionalis. Kalau partai-partai agamis itu biasanya berkolaborasi dengan pondok-pondok besar. Ya. Di daerah itu kan juga ada pejabat, ada DPRD, ada kepala desa. Kalau kepala desa itu pasti hubungannya itu dengan DPRD, dengan bupati kan itu. Pasti dimanapun karena Indonesia ini pemerintahannya seperti ini bukan kayak kerajaan. Ya pasti karena ada pejabat di masing-masing daerah. Tergantung kiainya mau nggak bergaul dengan para pejabat itu. Karena kadang ada kiai yang sok enggak atau bagaimana ya. Masuk kiai kumpulnya pejabat ya gitu. Ada Mas. Bukan itu, ini pembahasan bukan masalah minoritas atau pondok kecil atau pondok besar. Kalau pondok besar iya betul. Pondok besar itu sekelasnya itu yang mendekati itu kebanyakan itu partai-partai agamis. Kalau partai-partai nasionalis itu karena gini, kalau partai nasionalis mau mendekati
mau mendekati pondok-pondok besar itu sudah takut duluan. Pondok itu sudah punyanya partai agamis seperti partai A, partai B yang agamis-agamis itu. Ya, dengan cara itu akhirnya partai nasionalis mendekati pondok-pondok pesantren yang kecil. Karena ya itulah keuntungan min plusnya pondok kecil dan besar. Monggo tanggapannya bagaimana Mas Anik? Iya. Kapan terakhir mandi? Udah 8:30. Bilang Lu bisa moderator. Mungkin Maju dulu bro, punya nge-lag bro. Bagaimana? gimana Mas Agus? Enggak, ini tadi HP-nya agak nge-lag. Sanggahan tanggapan lagi atau bagaimana? Sudah cukup, lanjut dulu. Oke, siap. Mungkin dari yang lain ada tanggapan lain lagi? Atau ada yang ingin bertanya lagi? Tadi Mas Agus, halo. Halo ya. Ya, terkait tadi kan Jenengan mengatakan kalau di Kemenak itu ditanya sampai sana itu rata-rata orang-orang NU kan gitu. Nah, apakah kalimat Anda itu tidak mendiskriminasi teman-teman atau pondok yang lain yang sifatnya itu Muhammadiyah ataupun yang lain? Mana? Ini Mas, bukan kok niatnya mendiskriminasi, bukan. Itu sekedar guyonan. Yang penting NU. Dan tadi aku kan sambil senyum-senyum kan, itu senyum manis. Itu hanya guyonan di bawah. Ketika kemarin saya bertemu dengan dosen Unisula, pasti kamu mungkin kamu kenal mungkin. Kamu kan Siapa? Dosen Unisula siapa, Mas? Pak Yai Farhan. Oh, Mbak Yai Farhan. Ya, saya tahu, ya. Ya. Itu kan guyonan ketika kemarin kan aku ketemu di dalamnya ketika aku sowan ke beliau kan guyonannya itu. Wah, yang penting NU gitu. Itu kan hanya guyonan lah karena mayoritas Indonesia ini kan NU dan ya yang diutamakan itu NU, bukan maksudnya niatnya bukan mendiskriminasi ya. Guyonan biasa lah kalau orang-orang itu kan suka guyonan seperti itu. Ya. Monggo, silakan tanggapannya lagi. Panas di sini. Panas ya keringetan ya. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi. Izin masuk Mbak Moderator, boleh? Iya, boleh Mbak, silakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ini aja sih nanggepin dikit terkait apa ya, pesantren NU atau bukan gitu. Sebenarnya ini bukan bahasan yang utama ya, topik yang utama. Tapi karena dibahas-bahas kayaknya perlu, saya pengen lah nyampein pandangan sedikit. Kalau ya teman-teman kalau tahu apa ya, pernah dengar lah ya pasti di pesantren itu dicurigai ya seperti itulah bahasa mudahnya, dicurigai sebagai tempat menyebarnya paham-paham
ekstremis kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan tujuan utamanya, yang utama bukan hanya untuk kepentingan politik atau cari suara sebetulnya ya. Yang saya pahamin ya dari fungsi atau tujuan utama kenapa sih di data pesantren itu harus menyebutkan afiliasinya ke mana, ke ormas mana seperti itu. Karena kita tahu ada beberapa ormas yang memang menyebarkan paham-paham yang agak ekstrim gitulah ya. Dan itu menurut saya berguna juga buat pencegahan. Kalau misalkan udah tahu afiliasi pesantrennya kemana, oh berarti ideologinya Ahlussunnah wal Jamaah atau ideologinya Muhammadiyah kayak gitu. Nggak jauh-jauh lah kayak gitu. Itu yang saya pahamin dari tujuan disebutnya afiliasi. Nah, menyangkut kok kayak ada diskriminasi ya, seperti yang dikatakan Mas Agus tadi. Yang penting NU kayak gitu. Yang saya lihat sih di praktek di lapangannya enggak, karena sejauh yang saya tahu ini saya jawab sejauh yang saya tahu aja ya. Negara itu berusaha dengan semampunya lah ya, dengan maksimal biar semua lapisan masyarakat termasuk di pesantren itu merasakan kehadiran negara. Dari apa ya, dari program-program yang ada di kementerian lah kayak gitu. Mungkin kalau di pesantren kan lebih dekat Kementerian Agama, tapi ada juga pesantren apa ya, kementerian lain nyasarnya ke pesantren. Kayak kemarin yang saya tahu terakhir di pesantren saya di Al Hikmah 1 di Brebes, kedatangan dari Kemenparekraf itu. Jadi kayak ada BIMTEK, sosialisasi pengelolaan wisata atau apalah untuk anak SMK. Itu kan berarti memang apa ya, sebegitu perhatiannya lah ya, berusaha ngasih perhatian. Pemerintah tuh berusaha ngasih perhatian buat pesantren biar nggak dianggap sebelah mata kayak gitu. Jadi kalau misalkan pun ada pertanyaan di setiap bantuan apa ya, kayak di pesantren kan sekarang harus ngisi apa, emis ya Mas ya kalau nggak salah, atau apa namanya? Ya, emis. Ada ya, ada pertanyaan afiliasinya kemana? Emis ribut itu, emisnya itu sekarang tambah ribet. Iya, emis 4.0. Mungkin itu jadi ribet karena ada integrasi Mas dari emis dengan ke Sitren kalau nggak salah. Ya, Sitren. Tuh. Itu memang ada migrasi besar-besaran, makanya sekarang mungkin jadi kayak gitu ya, kayak yang kata Mas. Nah, kalaupun misalkan ada pertanyaan seperti itu bukan karena mau diskriminasi atau apa atau milih-milih. Karena yang saya tahu kalau di luar Jawa juga banyak yang afiliasinya tuh ke selain NU, kayak di Sulawesi yang terkenal Darul Dakwah Wal Irsyad, atau di tempat lain Al Khairat, itu ormas loh. Mungkin kita tahunya itu pesantren ya. Saya sendiri tahunya itu pesantren awalnya. Tapi ternyata itu sebuah ormas yang banyak pengikutnya, dan itu di pesantren disebarkannya kayak gitu. Itu bukan karena mau mendiskriminasi atau apa, tapi lebih ke mau memverifikasi kalau bahwasanya pesantren itu aman ketika dikasih bantuan atau apa ya, pendanaan untuk pesantren itu sasarannya tepat dan bukan untuk digunakan bantuannya itu atau apapun dana dari pemerintahnya itu bukan digunakan untuk penyebaran paham-paham ekstremis, apalagi untuk membiayai pembuatan bom kayak gitu. Itu dulunya seperti itu sih yang saya tahu, makanya dan pada praktiknya nggak semuanya NU kok, banyak juga kalau misalkan mau diteliti lebih jauh itu beragam sebetulnya, apalagi yang di luar Jawa tuh setahu saya bukan cuma ormas NU, karena mungkin secara kultural karena nggak jauh-jauh ya, ikut alirannya Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun yang DDI atau Al Khairat atau yang lainnya gitu lah ya di luar Jawa, tapi secara kultur peribadahannya atau yang lainnya tuh mirip-mirip sama NU, jadi nggak cuma NU aja kok. Bukan karena diskriminasi kok kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Mohon maaf kebanyakan. terima kasih Mbak Okta. Oh ya, ini memang ada Mbak Okta ini. Ini kan dekat sama Kemenak ini. Tolong. Tolong apa?
gini, di pesantren desa itu kan ya mungkin ya mungkin kebanyakan sih Mbak ya. Untuk ngurusin emis itu kan butuh SDM, butuh alat-alat yang canggih dan internet itu Mbak ya. Yang itu kadang terkendala ya. Walaupun Kemenak Kabupaten juga sudah ngejar-ngejar Mbak ya. Dikejar, terus ini emisnya dikerjain Kang, emisnya Mas, dikerjain Mas. Mas Yai ini emisnya ya juga sudah begitu. Tapi karena kendala satu mungkin ya komputer atau internet atau apalah kan banyak ya di gerobokan itu kan ada beberapa titik yang tidak terjangkit oleh sinyal, tidak terjangkau oleh sinyal. Walaupun terjangkau itu nanti ya cari lokasi yang ada sinyal di mana ya. Untuk itu ya itu kalau nanti maksud aku nyamain gitu. Kalau nanti di pesantren itu tidak mengerjakan emis atau mengerjakan emis hanya santrinya 4 atau 5 padahal itu banyak, mungkin kendalanya di situ Mbak. Atau mungkin ada santri ribuan, SDM-nya itu mungkin 1 atau 2 orang, dengan juga dia juga sibuk dan kegiatan ngaji atau kegiatan ngurus santri, mungkin emisnya tertinggal juga banyak. Ya itu hanya sekedar curhat lah Mbak sama jenengan, nanti jenengan yang mikirin sana. Aku sih nggak punya ranah apa ya pengambil kebijakan atau apa ya, cuman tahu kadang-kadang dengar karena apa ikut rapat jadi notulen gitu-gitu aja, tapi aku nggak pernah bicara. Cuma itu tuh jadi sering jadi bahan pembicaraan sih, karena sejauh yang saya tahu pejabat itu sebenarnya udah tahu apa ya, memang tantangannya kayak gitu. Kayaknya semua hal yang dipaksa harus ikut teknologi sekarang memang kayak gitu Mas. Jadi mau gimana lagi kayak gitu kan. Jadi Mbak kemarin aku coba iseng-iseng buka emis Mbak. Wah sekarang satu santri itu detail banget Mbak. Dan itu kadang orang tua wali santri kita hubungi. Maaf ya Pak, maaf Ibu ya, kami butuh kakak, butuh. Iya betul. Kayak di sekolah ya Mas ya. Ya kayak sekolah persis. Betul. Itu kemarin kalau di pesantren saya juga sama kayak gitu kendalanya, sama persis. Sama dari yang di Sulawesi teman aku juga cerita kayak gitu. Kalau di pondok aku sendiri cara ngakalinnya pas tahun ajaran baru udah dimintain persyaratan sesuai apa yang diminta emis. Mungkin bisa bisa ditiru. Iya kalau pengapa enggak, maksudnya kalau SDM-nya pengurusnya itu sudah bisa diajak mikir dewasa Mbak ya, kan kadang pondok itu isinya anak-anak sekolah aja ya, pikirannya hanya senang dan senang gitu. Itu kalau mau dimintain, Mas, Kang Pondok nanti kamu ngurus gini ya. Ini cuma nggih Pak Yai di depannya saja. Nanti ketika sudah keluar dari rumahnya pengasuh sudah lupa. Mungkin gitu, Mbak. Entah Mas ya. Nanti kita ngobrol di belakang aja. Oke, siap. Monggo teman yang lain bagaimana? Ya, mungkin ada tanggapan dari yang lainnya. Mau bertanya juga boleh. Apa disudahin aja? Disudahin aja. Kayaknya nggak ada yang mau tanya atau respon lagi, Mbak. Kalau barangkali mau disudahi saja. Oke, gimana teman-teman? Ini pembicaranya udah capek kayaknya. Kemalaman ya Mas. Closing statement ya Mbak ya. Mantap. Ming. Ya, mungkin kalau memang tidak ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya, mungkin dari setiap pematerinya bisa kasih sedikit saja closing statement-nya tentang pesantren bisa apa, eksistensi pesantren di era modern. Persilakan. Oh, nanti disampaikan oleh Mas Lutfi. Satu orang Satu. masing-masing diri. Mas Lutfi dulu. Ya biar Mas Lutfi dulu. Tunggu Mas Lutfi.
Bingung Mbak, nggak nyiapin closing statement. Ya mungkin closing statement itu ya seperti yang diungkapkan oleh tagline dari Hari Santri ini kan, apa namanya, belum lama ini kan Hari Santri 22 Oktober. Tagline ini Ji. Jihad Santri Jayakan Negeri. Jihad Santri Jayakan Negeri itu mempunyai banyak makna. Jihad santri, bahwa jihad itu tidak hanya jihad berperang atau mengangkat senjata, tapi jihad sekarang itu jihad intelektualitas. Sebagai santri itu tugas santri adalah seorang yang mengaji. Jadi jihad sekarang jihad intelektualitas. Mungkin itu aja, jihad santri Jayakan Negeri dengan jihad intelektualitas. Terima kasih. Kalau saya itu masih terngiang-ngiang oleh statementnya Nelson Mandela. Tapi Apa itu, Mas? siapa Mas? Jangan tanyakan apa yang bisa pondok berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan untuk pondokmu. Mantap. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Lutfi dan Mas Agus. Mungkin sebelum kita tutup, semua pada bisa on cam, mungkin bisa yang pakai laptopnya mungkin bisa di Kameramu tuh ya. Enggak, ini kan besar. Ayo. Jadi mohon maaf ya Mbak, tadi agak nggak fokus ketika presentasi karena ini banyak rakyatnya di depan ini. Ini baru perwakilan 2 orang. Oke, siapa yang bisa screenshot kan? Mungkin Mas Samsul. 1, 2, 3. Kok kamu gitu? Yo, saya dimulai lagi ya, dimulai lagi yo. Ayo. 1, 2, 3. Lebar benar sih. Ini di depan ada Rifki Muslim, terus ada siapa? Tegar. Ini banyak nih di sini nih. Anak PPSB juga. Kenapa nggak ikut di belakang itu aja sama foto tadi, Mas? Aduh, krian ya, masuk angin. Krian itu loh. Ini nggak memungkinkan Krian, biar anginnya pada keluar itu loh. Dikriin. Masa Pak Agus, masa sih? Iya, ini kalau kamu nggak percaya. Oke, terima kasih kita pada malam hari ini, Mas Agus sama Mas Lutfi. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang sudah berhadir. Mungkin sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.